Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Fernisa, NIM 1942107. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia pertemuan 10, yaitu ada konsep pengembangan SDM. Pengembangan adalah konsep usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap, atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Selanjutnya, di sini saya akan membahas yang pertama, ada tujuan, manfaat, teknik PSDM, metode, dan evaluasi. Yang pertama, pengertian. Pengertian PSDM menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Armstrong 1997, yaitu PSDM berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar membuat program-program training yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut. Lanjutannya, proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan sebuah organisasi. Dan pengembangan SDM dapat dipahami sebagai penyiapan individu karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan PSDM yaitu menurut Lawrence, tujuan dan mempercepat pendayagunaan SDM melalui kebijakan yang jelas dan kohesif dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan serta ketenaga kerjaan pada semua jenjang baik skala organisasi maupun skala nasional. Serta menurut Gilley, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan knowledge, skill, attitude, and behavior dalam melaksanakan suatu organisasi. Tujuan pengembangan SDM secara umum yaitu salah satunya meningkatkan kinerja organisasi dengan memaksimalkan efisiensi dan kinerja karyawan melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan tindakan dan standar motivasi, insentif, sikap, dan lingkungan kerja. Manfaat pengembangan SDM salah satunya peningkatan produktivitas kerja organisasi, tidak terjadi pemborosan karena kecermatan dalam melaksanakan tugas, lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh. Lanjutannya yaitu meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja. Selanjutnya, manfaat pengembangan bagi karyawan. Salah satunya yang pertama, tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan teknikal dan intelektual. Di sini ada berbagai lanjutannya serta teknik-teknik pengembangan sumber daya manusia yang menurut Waynes membagi dua strategi teknik dalam pengembangan SDM, yaitu yang pertama pelatihan di tempat kerja, yang kedua pelatihan di luar tempat kerja. On-job training dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sebagai berikut. Yang pertama ada rotasi pekerjaan, yaitu strategi pengembangan sumber daya manusia PSDM di mana karyawan berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang bertujuan untuk memperluas latar belakang karyawan dalam melakukan bisnis. Lanjutannya di sini saya terangkan, dan selanjutnya
Simulasi. Simulasi ini yaitu menggunakan alat atau mesin dalam kondisi lingkungan yang dibuat sama dengan sebenarnya, meskipun sebenarnya hanyalah tiruan. Dapat dilakukan dengan cara ada yang pertama studi kasus, yang kedua permainan peran, yang ketiga permainan bisnis, yang keempat pelatihan beranda, yang kelima pelatihan laboratorium, yang keenam pelatihan saintifisitas, dan yang terakhir pelatihan alam terbuka dan pelatihan keranjang surat. Presentasi informasi ada 5. Yang pertama kuliah, yang kedua seminar, yang ketiga presentasi video, yang keempat belajar mandiri, dan yang terakhir tugas baca dan riset yang diawasi. Serta metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pelatihan atau training, yang kedua magang, yang ketiga pendidikan, yang keempat rotasi kerja, yang kelima studi banding, yang keenam uji kompetensi, yang kelima coaching, dan yang terakhir outbound. Apa itu evaluasi pengembangan sumber daya manusia? Evaluasi berkaitan dengan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan pengembangan sumber daya manusia itu sudah tercapai. Serta urgensi evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya yaitu pentingan mengevaluasi pengembangan sumber daya manusia untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan program pelatihan dan pengembangan. Baiklah, sekian dari PPT saya ya untuk pertemuan 10. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.